Wilayah Kerajaan Tarumanagara yang berbatasan dengan Salaka Nagara adalah tepi Sungai Cisadane di Tangerang. Namun ibu kotanya di Sundapura yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Pada muara Citarum ditemukan percandian Batu Jaya dan percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma. Barangkali inilah wilayah untuk lebih ditelusuri lagi bukti dan fakta sejarah peninggalan Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, bahkan maupun Kerajaan Pajajaran. Kita tidak perlu sungkan dengan legenda Sasakala yang berkaitan dengan leluhur kita. Kita tidak perlu alergi dengan mitos tokoh-tokoh kerajaan para leluhur kita. Selama kita mau dan mampu menelusurinya, siapa tahu dapat menemukan fakta sejarah yang memang belum terungkap, atau yang selama ini hanya merupakan cerita dari mulut ke mulut. Kita tidak usah tabu mencari kebenaran bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi harimau, atau Prabu Siliwangi dikejar-kejar Prabu Kian Santang anaknya untuk disunat. Kita tidak usah tabu mencari kebenaran bahwa Prabu Siliwangi saat berkelana sebagai pamanah rasa atau Pangeran Jayadewata yang menyamar menjadi kekembingan Raja Sunu, melamar Nyimas Putri Subanglarang selaku santri pinilihnya Syekh Kuro di pesantren Pura Karawang. Mungkinkah diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum ditikahkan oleh Ki Gedeng Tapa walaupun masih selaku pamannya? Tidak mustahil ditemukan fakta sejarah yang baru. Tidak mustahil peninggalan sejarah Kerajaan Salakanagara bertambah tidak hanya 3 prasasti di Cihunjuran saja. Wilayah Banten, Bogor, Bekasi, dan Jakarta itu luas untuk menelusuri lagi fakta sejarah Kerajaan Salakanagara dan Tarumanagara. Tidak banyak generasi muda yang tahu bahwa di Nagreg ada peninggalan Kerajaan Kendang. Tidak banyak generasi muda yang tahu bahwa Kerajaan Mandala dipuntang oleh Prabu Derma Kingkin, ibu kotanya dipindahkan dari Panembong Bayongbong Garut ke daerah Korobokan Cipanas Tarogong dan berganti nama menjadi Kerajaan Timbang Nganten. Sunan Derma Kingkin memiliki 5 orang putra, yaitu Sunan Kace atau Baginda Salemba, Prabu Ranggalawe, Dalem Cicabe di Suci Garut, Dalem Ciberem di Limbangan, Dalem Kandang Serang di Cilolohan, dan Dalem Kowang di Pagaden Subang. Demikian pula dengan sejarah Kerajaan Tarumanagara yang saat ini sumbernya baru ditemukan dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu 1 prasasti kebun kopi ditemukan pada awal abad ke-19 oleh N.W. Huppermans yang tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Palawa dan bahasa Sangsakerta. Dinamakan prasasti Tapak Gajah karena isi tulisannya diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah Erwata, yaitu tunggangan Purnawarman.
Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, maka tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca lagi. Kedua, prasasti Tugu ditemukan di lokasi Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Palawa, dalam bentuk sloka dengan metrum anustu. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun prasastinya. Prasasti Tugu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman, kakeknya si Maharaja Purnawarman, dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tumbak atau 12 km oleh Sri Maharaja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Yang ketiga, lokasi penemuan prasasti Cidanghiang atau prasasti Munjul adalah di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Persisnya di tepi Sungai Cidanghiang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa dan metrum anustu. Isinya merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rusyan. Yang keempat, lokasi ditemukannya prasasti Ciaruteun adalah di tepian sungai di Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yaitu pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu prasasti Ciaruteun A terdiri atas 4 baris puisi India, irama anustu, dan prasasti Ciaruteun B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang diperkirakan simbol dan stempel kerajaan sebagai pertanda Raja Purnawarman adalah penguasa Tarumanagara yang gagah perkasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir, sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik. Baru kemudian pada tahun 1903, prasasti ini dikembalikan ke tempat semula. Dan pada tahun 1981, barulah prasasti ini dilindungi oleh pemerintah. Yang kelima, lokasi prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Huperman dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran prasasti Muara Ciaruteun sekitar 2,7 meter panjangnya, kali lebar 1,4
dan tinggi pun 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Sehingga saat ini isi prasasti ini belum dapat dibaca sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B. Prasasti Muara Ciaruteun ini diperkirakan peninggalan Raja Wisnuwarman. Yang keenam, lokasi Prasasti Jambu atau disebut juga Prasasti Pasir Koleangka adalah di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rigg. Diduga dibuat pada abad kelima. Adapun tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki.